Shalom sahabat lensa kita, bertemu lagi dengan saya Widodo di episode yang ke-9. Selamat datang kembali di podcast lensa kita. Ini adalah podcast singkat di mana kita akan membahas tema-tema yang menarik dan tentunya relevan dari berbagai sudut pandang. Masih di edisi ulang tahun gereja GKMI Solo yang ke-37. Pada episode kali ini kita juga akan berbincang-bincang dengan bintang tamu. Beliau adalah seorang majelis gereja, masih muda, semangat luar biasa di dalam melayani. Langsung saja kita sambut bintang tamu kita, Bapak Yunus Andi Hermawan. Selamat datang Pak Yunus. Terima kasih Mas. Pak Yunus, bagaimana kabarnya? Luar biasa Mas, sehat, semangat, harus semangat. Wah, ini menarik ya. Luar biasa, sehat dan semangat. Paket komplit ya. Komplit. Nah, Pak Yunus, di episode kali ini kita masih berbicara tentang gereja kita kan berulang tahun di tanggal 10 kemarin yang ke-37. Nah, pada episode kali ini kita masih tetap berbicara tentang seputar ulang tahun gereja. Dasar dari firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Di bawah tema cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, Pak Yunus, ini tadi firman Tuhan yang menjadi dasar dalam pembicaraan kita pada episode kali ini. Menurut Pak Yunus ini setelah mendengar ayat ini, kan Pak Yunus mendengar kan, karena saya membaca ya. Artinya berarti setelah mendengar itu tanggapan Pak Yunus atau respon secara pribadi gimana Pak tentang ayat ini? Iya, mengenai ayat tersebut sesuatu hal yang keren ya. Jemaat mula-mula mengajarkan hal-hal yang positif-positif yang disampaikan di nats tersebut. Banyak hal-hal positif, dan hal-hal positif itu ya sekiranya bisa menjadikan semangat bagi kita. Tekun dalam pengajaran, persekutuan, persatuan, dan tadi disampaikan juga sehati dan sejiwa. Kemudian di situ juga ada saling berbagi. Ya, menurut saya itu hal-hal yang energi yang positif untuk kita menjadikan sesuatu sesuatu masukan bagi kita. Jadi ada ketekunan, semangat, kesehatian, gitu ya Pak ya. Nah, itu yang bisa kita lihat dari cara hidup jemaat yang pertama ya. Nah, Pak Yunus, kalau kita baca dari perikop tadi, kira-kira ini kita kan berbicara tentang konteks sekarang ya, untuk gereja di era modern ini, terutama di komunitas GKMI Solo yang sudah berusia 37 tahun. Nah, adakah hal-hal yang bisa kita teladani atau kita contoh, kita lakukan dalam bergereja sehingga gereja kita itu betul-betul menjadi gereja yang tangguh ya dan bertumbuh tentunya? Ya, saya rasa hal-hal tersebut untuk kita jadikan teladan itu memang banyak ya. Termasuk rasa Handar Beni, rasa saling memiliki, rasa saling memiliki gereja. Bagaimana kita bisa menjadikan gereja itu menjadi sebuah hal yang bagus, hal yang positif untuk
pengabaran Injil untuk menjadi berkat bagi sekeliling, bagi sekitar. Menurut saya itu. Jadi persatuan yang kuat dalam membangun gereja, membangun pertumbuhan gereja. Ya, menurut saya itu hal yang bagus untuk menjadi teladan bagi kita. Jadi rasa memiliki atau kalau Pak tadi sampaikan rasa handarveni ya, itu yang harusnya tetap kita kembangkan bahwa gereja itu adalah rumah kita bersama gitu ya, tempat kita bertumbuh gitu ya. Tempat kita bertumbuh. Jadi gereja itu bukan hanya milik seseorang, memilih mungkin kalau sekarang ya milik majelis atau milik pendeta ya. Tapi ini milik kita bersama. Milik kita bersama. Jadi, itu yang bertumbuh atau tidak ya tanggung jawab bersama. Betul, ya. Tanggung jawab bersama. Kita mau tumbuh apa mau enggak tumbuh itu tergantung kita bersama. Ya, ini ya menarik sekali ya. Seperti jemaat yang pertama, mereka juga ada rasa memiliki ya. Betul. Bahkan mereka berbagi satu dengan yang lain itu karena wujud saling memiliki saling tadi. memiliki. Ya. Jadi menarik sekali dan sangat masih relevan kalau kita lakukan di era modern sekarang ini. Pak Yunus berjemaat di GKMI Solo sejak lahir atau sejak kapan, Pak? Saya berjemaat di GKMI Solo sejak menikah, setelah menikah. Jadi saya menikah tahun 2009, kemudian awal-awal itu saya di Jogja, mulai aktif di GKMI Solo 2010 sampai sekarang. Jadi 2010 itu mulai aktifnya ya, mulai sampai aktif sekarang berjemaat. ya. Jalan 11 tahun Pak ya? Ya baru 11 tahun. Baru 11 tahun. Selisih 1 tahun dengan saya 2011. Oh iya Mas. Nah, perjalanan 11 tahun ini kan tentunya ada banyak dinamika yang Pak Yunus ikuti gitu ya. Apalagi saya tahu Pak ini kan dipercaya menjadi majelis akan sampai 2 periode gitu ya. Nah, pastinya punya pengalaman Pak. Pengalaman yang yang sangat berkesan gitu di hati Pak Yunus tentang GKMI Solo. Iya, pengalaman berjemaat itu saya belajar berorganisasi di GKMI Solo. Kemudian belajar ngerukti itu memandikan jenazah. Oh gitu ya. Sebelumnya belum pernah. Sebelumnya belum pernah. Membayangkan aja belum pernah. Oh gitu ya. Nah, dapat kesempatan yang luar biasa di GKMI Solo untuk bisa memberikan pelayanan terakhir kepada jenazah. Jenazah. Iya. Dan itu sangat berkesan ya. Ya, itu sangat berkesan. Karena sebelumnya belum pernah itu. Belum pernah. Ada rasa takut enggak waktu itu? Awal-awal takut. Kemudian setelah mulai ini sudah enggak takut. Oh iya, sekarang malah jadi penggeraknya itu ya. Sama ini ketika dulu saya menikah, Mas. Saya kan di gereja Solo baru ya istilahnya enggak banyak yang tahu. Dan ketika saya menikah itu ada rasa perhatian dari gereja itu dalam banget. Dalam banget. Jadi ketika mau menikah, bagaimana ini suasananya nanti apa pas pas pemberkatan. Dekorasinya gitu ya. Dekorasinya nuansa apa itu. gitu ya. Iya, nuansa apa. Sampai segitunya gitu loh. Memperhatikan. Nggak pernah terpikirkan. Ya. Gimana nanti mobilnya sudah ada apa belum? Nanti disiapkan sekalian dari sini. Keren. Luar biasa. Ya. Dan itu teringat terus ya Pak. Teringat terus. Oke, menarik sekali. Ternyata Pak Yunus punya pengalaman yang tidak terlupakan. Dan pasti nanti akan ada pengalaman-pengalaman lain lagi ya yang lebih menarik. Oke, 10 tahun Pak Yunus berjemaat di GKMI Solo tentunya sudah bisa melihat sih, maksud saya bisa melihat apa sih kekuatan yang dimiliki oleh GKMI Solo menurut Pak Yunus. Yang saya lihat itu berada di lokasi yang strategis, berada di lokasi masyarakat yang majemuk secara sosial, secara ekonomi juga, secara keyakinan. Nah, itu menjadi peluang yang bagus untuk gereja GKMI Solo ini semakin mengabarkan Injil, semakin mengabarkan sukacita, berita sukacita kepada sekitar gereja, sekitar jemaat, begitu.
Jadi menurut Pak Yunus itu kekuatannya ada pada letak geografis gereja. Betul. Ya. Nah itu yang sangat strategis untuk kita bisa mengembangkan pelayanan secara holistik tentunya ya. Betul. Nah tentunya di usia ke-37 tahun ini Pak Yunus punya harapan atau kerinduan bagi secara khusus untuk GKMI Solo. Apa kira-kira Pak kerinduannya Pak? Di usia 37 tahun ini pasti sudah mencetak jemaat yang dewasa secara iman. Artinya jemaat bisa saling bersatu, bisa saling menguatkan satu dengan yang lain untuk mewujudkan gereja pembawa damai. Tidak hanya sekedar pembawa damai, tapi pembawa berita sukacita, mengabarkan Injil. Dan harapan saya kepada GKMI Solo di tahun 37 ini, di 37 tahun ini, semakin menyatakan 3 tugas gereja itu. Jadi bersekutu, bersaksi, melayani itu semakin dinyatakan, semakin nampak. Jadi orang melihat itu, wah ada bedanya, wah ini orang Kristen, wah ini orang GKMI Solo, wah oke, saya mau bertobat. Saya pikir seperti itu. Bersekutu saling menguatkan satu dengan yang lain. Jemaat-jemaat bisa saling menguatkan ketika sedang ada masalah, sedang ada persoalan, juga bersaksi, mengabarkan kabar baik tadi melalui gereja, juga melayani, hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, menyatakan dalam masyarakat. Jadi harapan Pak Yunus gereja yang semakin dewasa dan melakukan tritugas gereja tadi ya. Gereja, betul. Ya. Kalau kita berbicara tentang gereja itu menarik Pak ya. Betul. Ya sangat menarik dan gak terasa sebenarnya waktunya itu seperti mengalir terus ya. Tapi sayang sekali waktu kita sudah habis dalam episode kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Yunus atas kehadirannya di podcast Lensa kita. Sama-sama Mas, terima kasih juga saya sudah diundang untuk hadir di sini. Iya. Ya, paling tidak dari pembicaraan kita dalam episode ini saya bisa mengambil beberapa kesimpulan bahwa cara hidup jemaat yang pertama itu mereka mempunyai kesehatian, semangat tadi ya, dan yang paling disampaikan Pak tadi adalah rasa handarbeni. Nah itu yang harus kita hidupi sampai sekarang sebagai jemaat di era modern ini. Sekali lagi terima kasih Pak Yunus atas kehadirannya. Sahabat Lensa kita sudah sampai pada akhir episode Lensa kita kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat Lensa kita pada episode kali ini. Jangan lupa terus ikuti episode berikutnya. Dan jangan lupa juga tetap pakai masker, cuci tangan. Iya, terus jaga jarak tentunya Pak ya. Juga berdoa. Nah ini yang paling penting, berdoa dan selalu makan makanan yang bergizi supaya kita tetap sehat dan tentunya dilindungi oleh Tuhan. Amin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.